Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Iqrawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan logo kitab Hidayatul Mustafid bagian yang ke-8. Pada bagian yang ke-7 kemarin kita sudah selesai dalam muqaddimah. Sahabat Iqra yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat durasi video ini, maka akan saya mulai sekarang, yaitu memasuki ke pasal dalam hukum isti'adzah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi fi daroin. Faslun, ari ieu hiji pasal. Faslun, ari ieu hiji pasal. Fi ahkamil isti'adzati, dina martelakeun pirang-pirang hukumna isti'adzah, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi ahkamil isti'adzati, dina martelakeun pirang-pirang hukumna isti'adzah, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal basmalati, sareng hukumna basmalah, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wal basmalati, sareng hukumna lafaz basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Idza atal qari'u, di mana-mana ngadongkapkeun si qari, yakni nu maca Al-Qur'an, bil isti'adzati, ku maca isti'adzah, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bil isti'adzati, ku maca isti'adzah, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal basmalati, sareng maca basmalah, yakni lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wal basmalati, sareng maca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Was surati, sareng maca surah. Was surati, sareng maca surah. Fakam wajhan, maka sabaraha wajah. Fakam wajhan, maka janten sabaraha wajah. Fakam wajhan, maka janten sabaraha wajah. Fiha, dina eta hukum isti'adzah, basmalah sareng surah. Fiha, dina eta hukum isti'adzah, basmalah sareng surah. Fiha, dina eta sadayana, yakni isti'adzah, basmalah sareng surah, arba'atu aujuhin, opat pirang-pirang wajah. Eta arba'atu aujuhin, opat pirang-pirang wajah. Qat'ul jami'i, hiji dikotok
atanapi diwakop-wakopkeun sadayana. Qat'ul jami'i hiji dikoto atanapi diwakop-wakopkeun sadayana. Wa waslul basmalati bis surati faqat. Dua, disambung basmalah kana surah wungkul. Wa waslul basmalati bis surati faqat. Dua, disambung basmalah kana surah wungkul. Wa waslul isti'adzati bil basmalati faqat. Tilu, disambung isti'adzah kana bismillah wungkul. Wa waslul isti'adzati bil basmalati faqat. Tilu, disambung isti'adzah kana basmalah wungkul. Wa waslul jami'i opat, disambung sadayana, yakni isti'adzah, basmalah, surah. Wa waslul jami'i opat, disambung sadayana, yakni isti'adzah, basmalah, surah. Sahabat Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya membacakan logatnya yang berbahasa Sunda, maka selanjutnya saya akan menjelaskan secara gamblang atau penjabaran yang lebih luasnya tentang hukum isti'adzah, basmalah, dan surah. Dalam pasal ini, faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalati, musannif akan membahas tentang hukum isti'adzah, basmalah. Hukum isti'adzah, basmalah, maka musannif membuat paragraf atau tanya jawab. Sin yang berarti adalah soal, yang maknanya pertanyaan. Maka di sini musannif bertanya tentang hukum isti'adzah, basmalah, dan surah. Dan selanjutnya musannif menjawab dari pertanyaan yang di baris atas. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan pertanyaan. Qala al-musannif, idza atal qari'u, di mana-mana mendatangkan si qari, atau ketika si qari itu yang membaca Al-Quran memulai bil isti'adzati wal basmalati was surah, dengan isti'adzah, yakni lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan basmalah lafaz bismillahirrahmanirrahim, was surah, dan surah. Pertanyaannya, fakam wajhan, maka dalam hukum ini ada berapa wajahkah atau menjadi berapa bagian hukumnya? Fiha, yaitu di dalam masalah isti'adzah, basmalah, dan surah. Selanjutnya musannif membuat jawaban dalam tulisan di barisan yang kedua atau barisan yang bawah, jim, yang artinya jawaban, jawab. Fiha, masalah isti'adzah, basmalah, surah, kata musannif, arba'atu aujuhin, terbagi kepada 4 wajah. Jadi masalah isti'adzah, basmalah, dan surah itu terbagi kepada 4 wajah atau hukumnya terbagi pada 4.
qat'ul jami'i. Satu, kata musannif, hukum isti'adzah basmalah itu yang pertama qat'ul jami'i, yaitu dikotok semuanya. Artinya dikotok semua itu antara ta'awudz yaitu isti'adzah, basmalah dan surah. Artinya diputus. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti sejenak, lalu disambung, misalkan surahnya surah Al-Jazal. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi dengan cara dikotok maka boleh hukumnya antara isti'adzah, basmalah dan surah. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu ta'awudz dulu, berhenti, lalu bismillah dan berhenti, lalu dilanjutkan membaca surah. Baik sahabat Iqra yang dirahmati Allah. Yang kedua, wa waslul basmalati bis surati faqat. Yang kedua, hukum basmalah isti'adzah, hukum isti'adzah, basmalah dan surah. Bagian yang kedua boleh dibaca dengan cara disambung basmalah dan surah saja. Seperti apa? Contohnya begini, misalkan surahnya surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu hukum yang kedua. Jadi lafaz basmalahnya disambung dengan surah. Yang disambung hanya basmalah dan surah saja. Sedangkan ta'awudz atau isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terpisah. Selanjutnya yang ketiga, wa waslul isti'adzati bil basmalati faqat. Yang ketiga adalah penyambungan atau disambungnya isti'adzah dan basmalah saja. Jadi antara isti'adzah dan basmalahnya disambung, tetapi dari basmalah ke pembacaan surahnya terputus atau tidak disambung. Saya contohkan, misalkan surah Al-Jazzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti itu, sahabat, yang disambung hanya ta'awudz dan basmalah, sedangkan dari basmalah ke pembacaan surah terputus. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, yaitu bagian hukum yang keempat adalah sebaliknya dari hukum yang pertama. Kalau yang pertama qat'ul jami', yaitu dikotok atau diwakaf-wakafkan seluruhnya. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, diwasal seluruhnya. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jadi ta'awudz, basmalah dan surah seluruhnya disambung.
tidak diputus-putus atau tidak diwakafkan. Sedangkan yang pertama seluruhnya dikotok atau diputuskan, diwakaf-wakafkan. Nah, sahabat Iqra yang dicintai Allah, mungkin seperti itulah penjelasan dalam hukum isti'adzah, basmalah, dan surah. Jadi terbagi kepada 4 hukum. Yang pertama, boleh dibaca dengan cara dikotok atau diwakaf-wakafkan antara isti'adzah, basmalah, dan surah. Yang kedua, boleh disambung antara bismillah dan surah saja. Sedangkan dari ta'awud atau isti'adzahnya diwakafkan, di antara ta'awud dan basmalah itu terputus. Yang ketiga, disambung isti'adzah dan basmalah saja. Sedangkan dari basmalah ke pembacaan surahnya terputus. Yang terakhir, yaitu yang keempat, hukumnya boleh disambung semuanya, tetapi tentunya ada syaratnya, yaitu napas kita ketika membaca jangan sampai terputus di tengah bacaan. Jadi artinya kalau kita mengambil hukum yang keempat, yaitu wawaslul jami' dengan cara menyambungkan keseluruhan dari ta'awud hingga bismillah dan sampai kepada membaca surah disambung, maka kita harus persiapkan napasnya agar bisa mencukupi. Sahabat Iqra yang dirahmati Allah, pada video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.